10 finalis terbaik telah menyisikan ribuan pesaing lewat seleksi ketat. Ide-ide mereka berhasil mencuri perhatian masyarakat dan dewan juri. Tadi statementnya itu cukup bagus, misalnya verbal outputnya yang kurang. 1 semester tunjangan pendidikan sudah di tangan, tapi hanya akan ada 3 pemenang yang berhak mendapatkan beasiswa hingga lulus. Sekarang, mereka akan memulai perjalanannya dan memaparkan gagasannya tentang bentuk ideal pendidikan tinggi. Siapakah yang akan bertahan? Selamat datang di Beasiswa Malaka. Gue ngelihat dalam sistem perguruan tinggi kita itu ada banyak sekali problematika yang pada akhirnya menghambat tumbuh dan kembang para mahasiswa kita untuk mendapatkan hak mereka secara layak dan optimal. Berdasarkan dari identifikasi problem tersebut, akhirnya di tahun ketiga kita melaksanakan Malaka Scholarship, gue mengambil keputusan untuk menjadikan itu sebuah tema dan gagasan yang harus dipecahkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program ini. Yang mana ketika mereka berhasil, mereka mendapatkan award atau hadiah di mana biaya pendidikan mereka sampai mereka lulus ditanggung sepenuhnya oleh Malaka. Jadi gue bikinlah sayembara supaya anak-anak ini, supaya teman-teman mahasiswa ini bisa mengembangkan lagi jalan pikirnya, mengembangkan lagi kemampuannya, mengembangkan lagi critical thinkingnya untuk melihat problematika yang ada di sekeliling mereka, yaitu di perguruan tinggi. Nah, ada sekitar ribuan entry video yang masuk dan akhirnya terpilihlah 10 orang anak yang menurut gue video mereka dengan lebih dan kurangnya adalah 10 video terbaik yang bisa masuk ke tahap selanjutnya. Dan di antara 10 itu akan terpilih 3 orang yang biaya pendidikannya sepenuhnya ditanggung oleh Malaka. Dan yang belum terpilih, biaya per semester UKT-nya sudah kita tanggung juga. Jadi tidak pulang dengan tangan kosong. Jadi gue di sini pengen mereka lebih tajam lagi dengan idenya. Gue kasih mereka kesempatan untuk mengubah gagasan dan identifikasi problemnya. Gue berusaha untuk menambah bobot dari apa yang mereka pikirkan. Karena dari awal mereka terpilih berarti ada something yang sudah mereka lakukan, baik secara teknikal, substantif, ataupun cara penyampaian. Dan ini kesempatan mereka untuk reshaping lagi apa yang mereka pikirkan supaya jadi output yang lebih baik. Dan untuk itu kita bekali dengan mentoring, pelatihan, sistem, dan lain sebagainya supaya mereka bisa tahu nih apa yang harus mereka kerjakan. Dengan mengumpulkan mereka juga bisa saling sharing knowledge kan antara satu kampus dengan satu kampus yang lain. Dan itu yang berusaha kita coba sajikan di sini, teman-teman. Dan gue melihat ini sesuatu yang bagus ya, karena bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berkolaborasi, dan bagaimana mereka berkompetisi. Dan akan ada orang-orang yang familiar, kalian kenal, yang mengisi mentoring dan proses belajar mengajar mereka yang juga bisa kalian nikmati. Dan yang paling penting adalah dalam proses ini kita nyusun bahannya supaya critical thinking mereka jadi lebih baik, reasoning mereka jadi lebih baik, dan cara mereka menggunakan kepala mereka juga jadi lebih baik. Karena itu salah satu hal yang jadi concern buat kita semua. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Halo, gue Arindrawan dari UIN Jakarta, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Latar belakang gue hidup di pesantren, SMP pesantren, SMA pesantren. Hidup keluarga gue, ayah seorang petani, ibu seorang perawat di luar negeri, Taiwan. Dan ya harapan besar gue kita bisa kumpul lagi satu keluarga di bulan Ramadan. Halo Malakan, perkenalkan nama saya Diki Wahyudi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah saya merupakan salah satu korban dari tsunami Aceh tahun 2004 silam. Jadi saya dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Saya di sini ingin membahagiakan dia tentunya untuk menjadi anak yang berbakti kepadanya. Dan juga saya ingin sekali keluarga saya bisa
maju lagi dengan cara saya menggapai mimpi saya. Kenalin, nama gue Pitengs Oposipit. Gue dikenal sebagai content creator. Nama gue Jansen sebetulnya. Gue kuliah di ESA Unggul. Gue jurusannya marketing komunikasi dan gue ada di sini bersama kalian para Malaka. Gue gap year di sini sudah selama 3 tahun. Gue berhenti kuliah, abis itu gue baru berkuliah lagi. Bukan karena gue males juga, tetapi karena gue harus membantu biaya hidup ibu gue. Ibu gue itu seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi dia luar biasa karena bisa membiayai 3 anaknya. Halo semua, perkenalkan nama gue Fahmi dan gue dari Universitas ITB atau Institut Teknologi Bandung dan gue berasal dari jurusan SBM atau Sekolah Bisnis dan Manajemen. Keluarga gue tuh bisa dibilang ya average Indonesian household lah, pas-pasan. Tapi fun fact-nya, keluarga gue itu atau bisa dibilang bokap nyokap gue adalah orang pertama yang berhasil keluar dari desa. Dan keluarga gue tuh bener-bener identik dan deket sama yang namanya tuh struggle dan perjuangan. Dan itu reflect di diri gue. Why? Karena gue masuk ITB lewat jalur SNBP. Dan dimana SNBP ini kan lumayan susah. Gue bener-bener suka banget sama yang namanya tuh struggle and striving until meet the excellence. Halo teman Malaka, perkenalkan nama aku Marsha Sabila. Aku biasa dipanggil Marsha dan aku merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2024. Sedikit cerita tentang latar belakang aku, dari kecil aku selalu dibawa orang tuaku terhadap pendidikan. Halo teman-teman Malakan semuanya, perkenalkan nama gue Haris Razan, biasa dipanggil Haris. Aku dari kampus UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Sekarang udah semester 6. Dari latar belakang keluarga, aku sama sekali tidak punya permasalahan apapun dari segi finansial. Alhamdulillah keluargaku semua berkecukupan. Dan kesibukanku sekarang selain kuliah, aku menjadi seorang freelancer dan juga videographer untuk memperkaya wawasan dan juga memperbanyak portofolioku untuk persiapan kerja ke depannya. Halo, kenalin semuanya, nama aku Ichiro Dextrewa. Kalian boleh kenal aku sebagai Hiro. Aku dari Universitas Bina Nusantara dan aku ngambil jurusan Cybersecurity. Dan sekarang aku lagi di semester 5. So, aku datang dari sebuah desa kecil di pegunungan di Minahasa. Dan mungkin bagi kalian yang mungkin memiliki kondisi yang mirip-mirip seperti aku, ngerasain juga, di mana datang dari sebuah desa kecil, apalagi di pegunungan, itu membuat kita itu cukup terbatasi dari segi kesempatan, dari segi opportunity. Apalagi soal kesempatan bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar. Cuma datang di SMA, aku ngalamin masalah keluarga, dan ya di situ karir pendidikan aku cukup ngedrop, dan aku harus rebound lagi di situ. Tapi di situ aku mulai mencari-cari sebenarnya jati diri aku apa. Halo, perkenalkan nama aku Marilyn Nena Igboke. Aku asalnya dari Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Sekarang lagi menempuh kuliah di semester 4. Aku berasal dari 2 etnis yang berbeda, Indonesia dan Nigeria. Latar belakang keluarga aku lahir dari keluarga yang mamaku bukan orang yang cukup berpendidikan tinggi. Papaku seorang imigran yang berusaha untuk make a living for his family. Halo masyarakat baru, namaku Wahyu Nur Hidayat. Aku dari Pendidikan Sejarah Mentirta. Aku dari semester 5. Kemudian teman-teman semua, aku adalah seorang content creator sejarah. Halo, salam masyarakat baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 7. Saya lahir dari keluarga sederhana yang dimana orang tua saya dua-duanya seorang petani. Dan mereka juga ngulihin saya itu bukan karena mereka mampu ya, karena mereka usaha sebetul-betulnya untuk bikin saya terdidik ya, dan menjadi orang yang bisa menginspirasi banyak orang nantinya. Sebenarnya yang gue lihat ya dari orang Indonesia itu lebih banyak ngomongnya, lebih banyak bacotnya daripada isinya. Dan itu adalah masalah yang benar-benar dipunyain sama banyak orang Indonesia, yaitu integritas. Mereka itu cuma modal ngomong doang tapi isinya nggak ada. Dan kalau misalkan gue menang, gue pengen mengubah norma itu, yang dimana orang itu harus punya integritas, mereka harus punya standar, yang dimana standar itu bisa jadi baseline mereka. Setelah itu jadi baseline, itu bakal merefleks semua action yang dilaksanakan oleh mereka. Almarhum ayahku selalu mengajarkan aku untuk melihat banyak sekali ketimpangan yang terjadi di masyarakat, terutama mengenai ketimpangan terhadap pendidikan dan juga kemiskinan. Dari situ aku merasa bahwa salah satu cara aku untuk
menyelesaikan masalah ketimpangan tersebut adalah dengan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Mengapa? Karena aku ingin untuk banyak meliterasi masyarakat tentang hak dan kewajiban, sehingga mereka juga mempunyai legal standing mereka untuk menuntut hak dan kewajiban mereka yang ada di masyarakat. Ya itu aku suka ngelamun. Karena dari kecil itu aku cukup suka nyendiri dan bahkan aku nggak punya banyak teman. Maka dari situ aku suka banget ngelamun. Dan aku mikirin gimana sih caranya biar aku bisa bebas, biar aku bisa punya kesempatan kayak mereka yang ada di kota-kota besar. Sehingga dari situ aku sebenarnya mulai melihat sebuah pola. Di mana pola ini adalah mereka yang terdidik itu punya kesempatan yang lebih besar. Mereka bisa lebih bebas untuk mau kemana aja. Sehingga dari situ aku mulai coba untuk seriusin pendidikan. Mimpi besar aku sebenarnya to make an impact while gaining an income. Impact dari apa? Dari karyaku. Karena aku percaya humans are naturally drawn to art, and to make an art itu mahal. It needs a huge amount of income gitu. Because I believe in doing things and sharing things with great passion, dan creating an art, any form of art, kayak bodybuilding, traveling, creating a content itu memerlukan banyak hal yang menguras energi dan menguras banyak aspek dalam kehidupan kamu gitu. And so, aku sih berharapnya dari karya-karya aku, sambil kuliah, sambil kerja, sambil membuat karya, aku bisa kasih impact ke orang, kalau nggak satu bangsa, setidaknya ke satu individual aja dulu. Aku pengen banget untuk bisa berhasil dalam beasiswa ini. Kenapa? Karena aku pengen banget untuk bisa berkontribusi besar dalam masyarakat baru. Khususnya adalah bagaimana caranya aku pengen banget ketika aku berhasil lulus nanti dengan menggunakan beasiswa dari teman-teman semua. Aku pengen banget bisa melihat masyarakat Indonesia menjadi sebuah masyarakat yang peduli akan sejarahnya. Mungkin saya ingin menggapai mimpi saya karena setiap semester ingin membayar kuliah itu merupakan satu hal yang bikin saya deg-degan gitu. Kayak bisa nggak ya lanjut kuliah lagi, bisa nggak ya untuk terus menggapai mimpi saya menjadi seorang sarjana. Jadi saya di sini ingin sekali mendapatkan beasiswa ini untuk dapat menggapai mimpi saya tersebut dan memperbesar kemungkinan saya untuk bisa membahagiakan ibu saya. Halo, hai. Berberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu adalah pertanyaan solusinya. Itu masalahnya apa? Masalahnya berarti duitnya kurang. Duitnya kurang. Itu masalahnya. That's the problem. Duitnya kurang. That's it. Iya. Ngerti nggak? Gini loh, lu nggak bisa solve problem kalau lu nggak tahu problem itu apa. Ya. Dalam konteks ini, masalah duitnya kurang. Pertanyaan solusinya adalah itu, gimana caranya dapat duit sampai 100T untuk menjawab ini. Nah, bahwa lo mau berdebat misalnya kenapa kita bikin program ABC, itu udah urusan lain lagi ya. Itu udah urusan lain lagi. Nah, jadi masalah baru bisa ada memang ketika kita sudah punya seperti ini contohnya, program ABC ini. Nah, sekarang satu kata apa yang tepat untuk menggambarkan si program ABC ini? Instead of ekspektasi. Enggak, tadi dia tuh dikategorikan sebagai apa nih harusnya?